Sejak menjadi ketua RT, saya membuat rencana kerja. Bahkan pada saat pencalonan pun saya membuat rencana kerja, kemudian saya buat blueprint 5 tahun, antara lain digitalisasi RT, kemudian penanganan sampah, kemudian kolam gizi warga, kemudian budidaya dan juga pembuatan rasa nyaman dan aman buat warga. Alhamdulillah sudah berhasil diwujudkan semua, termasuk di sini ada CCTV, kemudian APAR. Ini kan membuat rasa aman dan nyaman begitu ya. Mudah-mudahan jangan sampai digunakan. Itu terlihat masih hijau APARnya, karena setiap hari warga akan membolak-balikan seperti hairspray begitu ya, supaya tetap kalis gitu, supaya tidak menggumpal. Jadi alhamdulillah ini 2 tahun kita masih bisa tetap hijau. Nah, ada juga speaker TOA gitu ya, yang bisa membantu peningkatan rasa aman dan nyaman. Nah, kemudian kebersihan juga kita buatkan jadwal kebersihan di hari-hari tertentu. Memang ada warga yang harus membersihkan halamannya masing-masing dan juga lingkungan. Termasuk saya kebagiannya hari Sabtu gitu. Nah, program-program ini alhamdulillah 2 tahun terakhir ini di bulan Juli dan juga kemarin September kami berkesempatan diundang ke Tiongkok untuk mempresentasikan apa yang sudah dikerjakan di tempat ini. Alhamdulillah digitalisasi RT ini dengan transformasi digital membuahkan hasil dan kita diundang oleh dunia internasional, kemudian juga diberikan penghargaan oleh Amerika, oleh International Board of Standard. Bahkan Pak Duta Besar Republik Indonesia untuk Tiongkok dan Mongolia, Pak yang kami hormati Pak Johari Oratmangun, juga menyatakan rasa bangganya beliau kepada perwakilan dari Indonesia, dalam hal ini ketua RT yang diundang untuk ke Cina untuk wawancara di CCTV China. Belum pernah ada dan pertama kali dalam sejarah, ini membanggakan menurut beliau. Untuk di Amerika ini hanya melihat dari digitalisasi RT yang kita miliki, RT 08 RW 04 malakajaya.com begitu. Kemudian juga ada kita punya RT online, artinya kita membantu pemerintah untuk memudahkan pelaporan. Tetapi ini kan bottom up. Kita tidak menunggu dari atas ke bawah, from the top gitu ya. Tetapi kita berusaha bottom up. Kita tetap akan mendukung apabila nanti pemerintah membuat aplikasi serupa, bahkan lebih bagus, kita akan dukung. Selama belum ada, kami buat aplikasi untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan yang diberikan oleh gubernur kepada kita sebagai ketua RT. Dulu masih 2 juta rupiah, saya bisa tunjukkan di sini ada aplikasi RT online di App Store dan di Play Store, di handphone saya, RT online. Ini, nah, uang saya sekarang tinggal, sebentar nih. Tunggu. Nah, 1.174.500 rupiah. Artinya, ini secara transparan dan akuntabel. Kalau ini diklik, penggunanya untuk apa saja terlihat. Kemudian, kalau ini warganya diklik, ini kelihatan warganya siapa saja. Bahkan aplikasi yang saya buat, ini juga bermanfaat untuk memvalidasi data bansos. Karena kami ketua RT adalah yang paling tahu warganya. Nggak boleh, jangan sampai warga ada yang seharusnya terima, dia tidak terima, atau sebaliknya. Seharusnya tidak terima, tetap dia terima. Nah, ini di counter dengan aplikasi yang kita buat. Kemudian yang kedua, kita juga dilihat oleh Amerika. Kita punya pusat data nasional pencegah krisis planet. Seperti yang terlihat di belakang saya ini, ada 45 item di tempat ini. Di titik tempat saya duduk ini ada 45 item untuk mencegah krisis planet. Makanya ini kemudian oleh MURI juga diberikan penghargaan. Belum pernah ada tempat yang seperti ini, inisiasi terbanyak untuk mencegah krisis planet. Kemudian HAKI juga sudah kita miliki, kita daftarkan, sehingga anak cucu kita akan belajar di tempat ini. Ini adalah media percontohan pembelajaran pencegah krisis planet. Jadi Amerika menghargai dari mengapresiasi kita karena pengelolaan manajemen, pengelolaan lingkungan hidup lah. Sesuai dengan pasal 70 ayat 1 Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Dan yang menarik di tempat ini, kemarin Cina itu adalah melihat kita membantu negara. Dalam hal ini mendukung Akta Cita Pemerintah. Di tempat ini sudah ada kolam budidaya lele
Di dalamnya sudah ada 5.400 lele untuk 14 meter. Bayangkan kalau kemudian semua RT menerapkan sepanjang tidak mengganggu dan bermanfaat dan tidak mengganggu lingkungan lah. Artinya kan ini bisa jadi sesuatu yang bernilai positif begitu. Insya Allah bulan depan kita bisa panen. Bibit lele yang kita tanam di tempat ini sementara memang kita membeli. Kita ditawari oleh Dinas KPKP, namun ukurannya masih kecil. Karena ini untuk komersil, saya bersama tim berpikir untung ruginya. Kalau kita gunakan bibit yang masih kecil, berarti umurnya akan semakin panjang sampai panen. Pelet lelenya semakin banyak gitu. Lebih baik kita datangkan yang sudah ukuran 15 cm, sehingga 1 bulan bisa panen, paling lama 2 bulan. Ini mungkin peletnya akan menjadi lebih ekonomis gitu. Ini masih kita litbangkan. Nah, kami berterima kasih pemerintah sudah menawarkan gitu. Cuman karena ini masuk kolam baru, saya pengalaman di belakang juga ada kolam balita dan lansia. Itu pada saat diberikan lele yang masih kecil, lelenya nggak kuat gitu. Mungkin karena kami juga kurang ilmunya, makanya alhamdulillah terima kasih. Senin besok akan ada warga kami yang diberi pelatihan oleh Dinas KPKP Kota Jakarta Timur untuk ikan konsumsi. Kemarin hari Jumat, alhamdulillah satu warga kami juga dididik di Dinas KPKP di Bulak situ, itu untuk ikan hias. Jadi terima kasih pada pemerintah daerah DKI terutama, kami telah dididik dan diajari. Mudah-mudahan nanti mereka akan men-scale ilmunya kepada warga yang lain yang memerlukan. Dengan kegiatan ini, insya Allah dari tempat saya ada 6 orang unemployee akan menjadi employee. Sehingga 5 astacita, pertama peningkatan ketahanan pangan, ketahanan ekonomi, pekerjaan yang berkualitas karena ada ilmunya, kemudian pembangunan dimulai dari bawah, dan pembangunan yang ramah lingkungan ada di tempat ini. Sehingga tinggal 3 lagi nanti kita coba cari apa yang bisa kita kejar untuk mendukung pemerintah. Saya mau cerita, ini adalah kolam gizi warga, tetapi kita selipkan satu kolam ikan hias untuk mengurangi stres kalau pulang kantor gitu. Ini biasanya kalau sore ada yang piket nih, itu ada jadwal piketnya. Jadwal piket ini dilaksanakan oleh seluruh warga. Nah, ini bergeser ke sini, ini ada kolam gizi warga untuk balita dan lansia. Jadi pastikan balita dan lansia dan ibu hamil yang mendapat manfaatnya. Nggak boleh ibunya ikut makan, nanti anaknya stunting, ibunya standut gitu ya. Jadi hati-hati. Nah, ini kompos. Saya bilang ini nomor berapa nih? 19. Di tempat ini adalah media percontohan pembelajaran pencegahan krisis planet. Sehingga ini salah satu nomor 19 ini adalah pengelolaan sampah komposter atau composting waste management. Di tempat ini ada 4 penanganan sampah. Pertama masuk ke komposter, kedua ini dibuang ke lubang resapan biopori nanti di depan. Yang ketiga dimasukkan ke kandang maggot yang kayak belatung itu. Kemudian yang keempat, sampah non-organiknya ini dijual ke rumah pilah. Karena kita tidak punya tanah kosong, tidak punya bank sampah, jadi kita diambil oleh bank sampah, dijual di kilo untuk mendapatkan penghasilan. Jadi bayangkan selama ini buang sampah nggak pernah dapat uang, di tempat ini sudah jalan hampir 2 tahun, warga mendapatkan manfaat dalam bentuk uang sebagai mengganti kompensasi membuang sampah. Dan sampah organiknya ini dibuang ke tong komposter. Ini nanti kalau jadi kompos kita tambahkan sebagai media tanam di pot-pot yang kita miliki, karena kita nggak punya tanah. Jadi pot-pot ini semakin lama kan semakin lemes gitu ya. Ini harus diisi dengan tanah dari sampah organik yang ada di tempat kita.